warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semoga, kembali lagi bersama saya Hoirunisa dalam C News Peak. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan nih tamu spesial yakni Bapak Wakakurikulum dengan Bapak Misbahus Surur ST. Betul dengan Bapak Misbahus? Betul, Anissa. Oke, baik. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, harus tetap semangat. Baik, tetap semangat ya guys. Nah, sekarang nih podcast kita bertema, lebih membahas mengenai ujian semester 1 ini, Pak. Nah, Bapak, mungkin di sini saya akan menanyakan seputar hal tersebut. Iya, Biasanya kan, Pak, di SMK Negeri 1 Glagah ini, kita ketika mau ujian selalu ada budaya penuntasan tugas atau entry nilai. betul. Nah, untuk prosesnya di tahun ini di semester ganjil bagaimana tuh, Pak? Secara global itu prosesnya sama seperti tahun-tahun biasanya, cuman ada hal yang berbeda nanti di semester ganjil ini. Bedanya bagaimana, ini saya start 1 minggu lebih awal. Iya, Biasanya kan 2 minggu sebelum ujian. iya Ini betul. 3 minggu sebelum ujian saya start. Kenapa seperti itu nanti? Karena 2 minggu ini ada beberapa mapel itu yang nanti anak-anak itu ujiannya tidak ujian berupa tulis. Oh, bagaimana itu, Pak? Nah, mungkin anak-anak bisa atau, Mbak Anissa bisa merasakan saat ini beberapa mapel seperti kelas 10, misalkan kelas 10 itu MIPAS, kemudian Bahasa Indonesia, kalau yang kelas 11 itu MIPAS, Bahasa Indonesia, PKK-A, Iya? atau KIK ya sekarang ya, kreatif, inisiatif inovatif dan kewirausahaan. Nah, itu kita wajibkan untuk berprojek. Nah, Mmm. berprojek sehingga nanti selain penuntasan tugas, mapel-mapel seperti Bahasa Indonesia contohnya, itu kita wajibkan untuk berprojek bagaimana anak-anak itu membangun kemampuan public speaking-nya, Oh, betul, seperti itu. Bapak. Sehingga nanti mapel-mapel yang sudah projek itu tidak akan ada di jadwal UAS tertulis, seperti itu Mbak Nisa. Oh, jadi tidak semua mapel, mempunyai proyek atau bagaimana itu, Pak? Betul, jadi mapel-mapel tertentu yang kita habiskan untuk menjadi projek akhir, Ya? mapel yang tidak diprojekkan maka akan melaksanakan ujian seperti biasanya. Ada ujian, Tulis? tulis atau ujian, berbasis komputer ya atau berbasis handphone ya, seperti itu Iya. ya sekarang ya. Baik, untuk, ini kan baru pertama kali ini atau biasanya bagaimana itu, Pak? Ya, baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini kita projekan beberapa mapel. Biasanya yang projek itu kan yang mapel produktif ya, Iya, betul. yang pasti projek. Untuk tahun ini, kenapa kita seperti ini? Karena sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Baik. Dan itu menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam bagi guru-guru. Yang di mana tidak hanya guru produktif, tetapi guru teori pun mereka harus berprojek. Projek yang intinya anak-anak tidak hanya ujian itu hanya sebatas mengisi soal, menjawab soal, memilih jawaban, dan sebagainya, seperti itu. Sehingga kita projekkan agar benar-benar proses penilaian akhir ini betul-betul bermanfaat bagi siswa. Iya, jadi efektif gitu ya, Pak? Betul, Nah, seperti itu. untuk, proyek ini juga mungkin Bapak sudah ada kendala atau mungkin kendala apa nih, Pak, yang ke depannya bakal kayak kelihatan, "Oh, mungkin anak-anak bakal gini nih," gitu, Pak? Sementara ini karena memang projeknya masih per mapel ya, Iya? Bahasa Indonesia sendiri, MIPAS sendiri, PKK sendiri, kemudian ada lagi yang kelas 10 bahasa daerah itu sendiri juga, seni budaya juga ada. Mmm. Sehingga nanti mungkin anak-anak merasa banyak job ya, Iya, betul, di Bapak. akhir-akhir seperti ini ya. Nah, nanti semester genap kita akan melaksanakan yang namanya inquiry kolaboratif untuk projek Mmm. akhirnya anak-anak. Itu bagaimana? Satu projek, tapi dia bisa penilaiannya untuk 2 sampai 3 mapel atau lebih bahkan. Sehingga di Oh. situ bisa mengurangi tugasnya anak-anak. Iya, betul. Misalkan contohnya yang kemarin, sudah direncanakan guru kelas 11 itu ada, di bahasa Indonesia dan guru sejarah. Tadi sudah lapor ke kami untuk membuat, sebuah drama kayak kolosal atau bagaimana sehingga yang menilai nilai sejarahnya itu adalah guru sejarah, yang menilai konteks dramanya itu adalah guru bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi kayak gabungan gitu ya, Pak? Betul, kayak kamu seperti itu. Nah, oke. Mungkin kalau dari Bapak sendiri nih, bagaimana sih pendapat Bapak agar, kita lebih efektif dalam menyiapkan hal-hal tersebut? Nah, ini pesan bagi anak semuanya, khususnya di Sumegah ya, apalagi yang saya biasanya menggunakan istilah kepada anak-anak para kaum rapeler ya, Iya? yang di mana itu mereka rapelan
di akhir-akhir tugas ini bahkan ada yang mungkin sambat ke orang tuanya dan sebagainya. Nah, bagaimana tipnya? Ya project atau tugas hari ini, tuntaskan hari ini, jangan sampai ditunda-tunda. Sehingga yang namanya nanti, di kedepannya ketika semester genap nanti ketika kamu banyak project, anak punya project, dia sudah tinggal ya memang tinggal project akhir itu, Iya, jadi tidak tidak menumpuk ya, Pak? betul, tidak menumpuk. Selama ini yang bikin menumpuk kan anak-anak sendiri kan. Iya. Udahlah nanti ajalah, akhirnya didong-dongnya, "Waduh banyak project nih, banyak tugas nih yang belum." Iya, Seperti itu. karena tertunda-tunda itu ya, Pak? Betul, karena tertunda. Baik, Bapak. Mungkin nih Bapak ada kurikulum yang sedikit dirubah atau memang dari peraturannya tersebut sehingga kayak, berdampak pada TKA ataupun PKL nih, Pak? Kan berhubung saya kelas 11 nih, apakah di tahun depan waktu saya PKL itu ada perubahan kurikulum? Kalau perubahan kurikulum tidak. Jadi kita ada merubah program sekolah. Mmm, Direncanakan, Mbak Nisa nanti kalau yang tahun ini kelas 12 itu kan berangkatnya setelah ujian langsung ya, sekitar iya bulan Juni ya. iya Sehingga di TKA itu yang ketika TKA itu bulan November, itu datanya mepet nih, sekitar 2 minggu sebelum TKA iya baru datang. Sehingga waktu untuk bimbel TKA yang kemarin dilaksanakan pagi oleh guru-guru yang ada di Semega itu hanya memiliki waktu 2 minggu. Nah, untuk anak-anak yang nanti kelas 11 di tahun depan, semester genap nanti rencananya adalah ujian akhir semester genap itu kita majukan 1 bulan. oh dimajukan, Bapak? Nah, kemarin kita sudah konfirmasi ke cabang dinas, kita konfirmasi ke pengawas, perencanaan kita seperti itu. Tujuannya apa? Nanti, ketika anak-anak kelas 11 yang harusnya ujian bulan Juni, Iya? nah nanti ujiannya bulan Mei. Ujian Oh, akhir semester genap nanti project akhir bulan Mei nanti. iya, Bulan Mei minggu kedua sudah selesai ujian. Nah, sehingga nanti minggu ketiga Mei itu sudah berangkat. PKL? PKL. Nah, sehingga nanti anak-anak pasti sekitar bulan, paling lambat itu bulan Februari menjelang ketika kelas 12 itu nanti UKK, Iya anak kelas 11 sudah harus mencari tempat PKL itu. Karena apa, nanti setelah hari raya itu April, iya setelah anak-anak kelas 12 itu ujian akhir atau UPSAJ, kelas 11 jeda 1 minggu, kelas 11 langsung ujian akhir semester genap. Di iya. kelas 10 belum, kelas 11 dulu nih Oh ujiannya. khusus nih, Pak, khusus kelas Khusus, 11? ya khusus kelas 11 kita ujian dulu nanti, Iya, 1 bulan sebelum kelas 10 ujian. Tujuannya apa? Nanti kalian berangkat 1 bulan lebih awal. Tujuan nanti ketika bulan September sudah datang akhir, iya? sehingga anak-anak kelas 11 punya waktu minimal 1 bulan untuk Untuk mempersiapkan TKA? TKA, seperti Nah, itu. iya baik, Pak. Untuk PKL sendiri nih, Pak, di tahun depan apakah jangka waktunya itu sama atau berbeda? Jawabnya sama. Kalau di kurikulum itu kan 6 bulan, Iya tapi 6 bulan di sini itu kan 6 bulan waktu efektif. iya. Itu sekitar 4,5 bulan. Nah, jadi Mmm, 6 bulannya di kurikulum itu tidak sama dengan 6 bulannya, yang real ya, 6 bulan iya real, seperti itu. Kenapa, kemarin kita juga mengajukan dengan bapak-bapak kepala program keahlian, ini boleh saja sebenarnya kita buat 6 bulan penuh, iya boleh, tapi bapak, program keahlian itu kurang setuju. Kenapa? Karena rata-rata untuk bengkel yang ada di Banyuwangi ini kan bengkel kecil, iya. bengkel-bengkel rumahan. Kalau nambah itu terlalu lama. Mmm, Kecuali beberapa perusahaan-perusahaan besar iya? kayak Inka atau, punyanya Astra atau Hino itu biasanya mereka minta 6 bulan penuh. Atau yang Mmm, kayak punya TKJ itu karena kebetulan saya ada TKJ itu di Mikrotik Indonesia di Surabaya, itu biasanya minta 6 bulan penuh. Kalau yang ada prioritas seperti itu, ya nggak apa-apa, 6 bulan penuh nanti. Apalagi untuk anak-anak yang pelayaran, bulan iya. Desember itu sudah ada yang berangkat. Karena dia minimal 8 bulan, atau minimal 6 bulan penuh, bukan 6 bulan, kurikulum kalau anak pelayaran. Karena untuk mendapatkan sertifikat kelautannya itu harus di kapal 6 bulan penuh, seperti itu. Jadi sedikit berbeda dengan, Belmo ya, Pak? Betul, sertifikat dengan BIMU. Baik, Pak. Apakah untuk tahun depan ini TKA tetap diwajibkan atau bagaimana tuh, Pak? TKA itu tidak wajib, Iya. tahun ini pun juga tidak wajib. Oh, Jadi TKA itu tidak ada kewajiban. TKA itu, wajib tidak wajib dalam artian bagi anak yang ingin kuliah di
tanda kutip ya, kampus Iya? negeri. Oh, iya. Nah, kalau di kampus swasta nggak guna tuh TK itu. Oh, iya. Nah, kemarin kita tapi, walaupun nggak kita wajibkan, itu kita di luar ekspektasi sih. Berarti kakak kelasmu yang kelas 12 itu dengan perkiraan biasanya daftar kuliah itu hanya 200 anak, Ya? yang ikut TK kemarin, bisa dikatakan 90%, 578 siswa yang mengikuti TKA? TKA. Nah, dengan anak-anak dalihnya kenapa? Ya barangkali saya kuliah, Pak. Nah, sehingga sertifikat TK ini kan nggak ada masa berlakunya. Iya, betul, Nah, Pak. sehingga dia misalkan 1, 2 tahun tertunda masih berlaku sertifikat TKA itu, seperti itu. Jika dia ingin masih mendaftar di kampus negeri, Iya, seperti jadi untuk mempersiapkan diri ya, Pak? betul, Barangkali kalau nggak, habis langsung lulus nggak kuliah dulu, ditunda 1 sampai 2 tahun, masih betul, berfungsi masih berfungsi sertifikatnya. sertifikat TKA. Baik, untuk, mungkin penutup nih, Pak, pesan dari Bapak Misbahu selaku Wakakurikulum kepada kita siswa-siswi SMK Negeri 1 Glaga untuk mempersiapkan diri nih, untuk mengikuti, ujian semester ganjil ini. Oke, terima kasih khususnya untuk anakku semuanya, peserta didik di SMK Negeri 1 Glagah ya, persiapkan diri kamu dengan baik. Pesan saya satu, tidak ada yang namanya usaha itu akan mengkhianati hasilnya anak-anak. Sering saya sampaikan, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saya itu alumni SMK Negeri 1 Glagah. Oh, Bapak Misbahu juga alumni Ya, di sini? saya alumni sini, saya Oh, alumni SMK Negeri 1 Glagah anak-anak. Sehingga ketika saya tarik flashback ke belakang nih ya, iya? flashback ke belakang dengan teman-teman satu kelas, oh iya ternyata ya tidak ada intinya tidak akan ada usaha itu dia mengkhianati hasil. Betul. Nah, sehingga ketika belajar itu malas-malasan, sering bolos dan sebagainya, sering menunda tugas, itu akan berefek ketika kita di kerja. SMK kan aslinya gunanya kan kerja ya. Iya, betul, Nah, ketika kita kejuruan. sudah, karakter kita itu belum terbentuk setelah kita lulus, maka kita akan sulit mencari kerja. Kenapa? Perusahaan itu seringkali ketika setelah lulusan kelas 12, seringkali bertanya ke kami, "Pak, saya minta anak yang karakternya baik." Bukan, "Pak, saya minta siapa nih hierarki 1 nih, siapa Iya, hierarki 2?" Tidak ada. Kenapa? Untuk kecerdasan, untuk skill itu bisa dilatih dalam waktu beberapa bulan, Mbak. iya, Tetapi kalau karakter, kalau kepribadian itu butuh waktu bertahun-tahun untuk membentuk itu. Makanya anak-anak mumpung masih dalam masa belajar, mumpung masih dalam kamu jadi siswa, gunakan waktumu dengan baik, gunakan waktumu untuk belajar dan mengasah skill kalian, juga bentuk kepribadian kalian selama di SMK Negeri 1 Glagah. Insyaallah kalian akan menjadi anak yang sukses. betul. Jadi kita bersekolah tidak hanya menuntut ilmu teman-teman sekalian, tetapi kita juga membentuk karakter kita. Sebagaimana dengan slogan yang biasanya ada di SMK Negeri 1 Glagah, yakni SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi, unggul, berkarakter, berbudaya, lingkungan. Nah, seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, Bapak mungkin dari Bapak ada sepatah atau 2 patah kata yang akan disampaikan untuk Hari Guru Nasional tahun ini? Terima kasih Mbak Nisa, untuk semuanya Bapak Ibu guru semoga yang hebat. Marilah kita di momen Hari Guru Nasional ini, kita berefleksi, kita tetap bersemangat untuk mendidik anak-anak kita yang ada di SMK Negeri 1 Glagah. Jangan putus asa Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu, walaupun, sebagaimana kondisinya pun murid-murid kita yang ada di SMK Negeri 1 Glagah ini, besok anak-anak inilah yang akan menjadi penerus bangsa, besok anak-anak inilah yang akan menjadi penerus kita bersama, dan besok anak-anak inilah yang akan mengisi posisi-posisi penting yang ada di bangsa ini. Sehingga mengajarlah dengan tulus ikhlas, mengajarlah dengan penuh, sungguh-sungguh, sehingga jangan lupa juga titip pesan kami kepada seluruh Bapak Ibu guru, selipkan doa-doa panjenengan untuk anak-anak kita. Sehingga nanti anak-anak kita betul-betul menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak.
Mungkin cukup sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bapak Misbahus Surur. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. waktunya, mohon maaf bila kita mengganggu waktu luang Siap Bapak. siap. Oke, mungkin cukup segitu aja ya guys, berjumpa lagi dengan saya di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.